Bagaimanakah sujud yang dapat membatalkan sholat? Sholat merupakan tiang agama yang wajib kita lakukan. Maka dalam melakukan sholat sebaiknya dijalani dengan khusyuk, baik bacaan sholat maupun gerakannya. Terlebih ketika gerakan sujud. Karena seperti pembahasan sebelumnya, bahwa bersujud adalah waktu di mana seorang hamba merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, tanpa kita sadari, terkadang kita sujud, dahi dan hidung kita tidak menempel bersama sajadah. Padahal apabila gerakan sujud dilakukan dengan benar, terdapat banyak manfaat bagi tubuh kita. Salah satunya mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Dan tahukah Anda, gerakan sujud yang salah ternyata dapat membuat sholat kita menjadi batal. Lalu bagaimanakah gerakan sujud yang dapat membatalkan sholat? Berikut penjelasannya. Mengenai hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melakukan sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Hadis riwayat Bukhari 809 dan Muslim 1123. Selain itu dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki." Hadis riwayat Bukhari 779 dan Muslim 1126. Pemirsa, berdasarkan hadis ini, maka ke-7 anggota tubuh dapat kita rinci, yaitu dahi, hidung, 2 telapak tangan, kedua lutut, serta kedua ujung kaki. Dan hal ini diceritakan oleh sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Hadis riwayat Abu Daud 734 dan disahihkan Al-Albani. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar dahi dan hidung kita benar-benar menempel di lantai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Al-Musannaf 2710, Abdul Razak dalam Musannaf 2898, Ad-Daruqutni dalam Sunannya 1335 dan disahihkan Al-Albani. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Habib, ulama Malikiyah. Al-Majmu' Syarh Muhajjab 4208. Nah pemirsa, lalu bagaimana jika terdapat salah satu anggota tubuh yang tidak menyentuh lantai tanpa kita sadari ketika melakukan sujud? Karena hal ini kerap kita jumpai pada saat sholat di masjid. Dan yang selalu terlihat adalah bagian kaki tidak menempel ke tanah, sehingga orang tersebut tidak sujud dengan bertumpu pada 7 anggota sujud. Dan mengenai hal ini, sebagian ulama menilai bahwa sujud seperti ini dikatakan batal, sehingga sholatnya tidak sah. An-Nawawi pun mengatakan, untuk anggota sujud 2 tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki, apakah wajib sujud dengan menempelkan kedua anggota badan yang berpasangan itu? Namun terdapat 2 pendapat Imam alaihissalam Syafi'i. Pendapat pertama menyatakan tidak wajib, akan tetapi hukumnya sunnah mu'akkad atau yang ditekankan. Sementara pendapat kedua hukumnya adalah wajib. Ini merupakan pendapat yang benar dan yang dinilai kuat oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu, apabila ada salah satu anggota sujud yang tidak menempel ke tanah, maka sholatnya tidak sah. Al-Majmu' 4208. Kemudian keterangan serupa juga disampaikan oleh Dr. Sholeh Al-Fauzan dalam salah satu fatwanya. Beliau mengatakan bahwa orang yang sujud namun salah satu anggota sujudnya tidak menempel tanah, maka terdapat beberapa pengecualian di antaranya, yaitu pertama, jika dia tidak menempelkan sebagian anggota sujud karena uzur yang menghalanginya untuk melakukan hal itu, maka boleh baginya untuk melakukan sujud dengan bertumpu pada anggota sujud yang dapat dia letakkan di tanah. Misalnya, orang yang tidak dapat sujud dengan meletakkan salah satu anggota sujudnya, sementara anggota sujud yang tidak mampu dia letakkan menjadi uzur baginya. Namun apabila dia tidak meletakkan sebagian anggota sujud tanpa ada uzur yang diizinkan syariat,
maka sholatnya menjadi tidak sah, karena dia telah mengurangi salah satu rukun sholat, yaitu sujud di atas 7 anggota sujud. Nah pemirsa, demikianlah pembahasan mengenai gerakan sujud yang dapat membatalkan sholat tanpa kita sadari. Meskipun terdapat 2 pendapat dalam hal ini, namun Rasulullah SAW melakukan sujud dengan bertumpu pada 7 anggota sujud. Maka ingatlah bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagi umatnya. Oke, jadi sebenarnya kalau 7 anggota badan tadi itu nggak menempel ketika sujud, itu yang bikin batal atau nggak sah sholatnya ya? Iya, memang ada beberapa perbedaan pendapat sih, tapi memang yang paling sahih tadi kita lihat hadis-hadis yang sahih ya, bahwa memang menempelkan 7 anggota tubuh kita gitu sewaktu sujud. Dan memang ada juga hadis yang dijelaskan di situ bahwa dahi dan hidung memang harus ditempel di tanah gitu ya, menyentuh tanah gitu. Dan memang ini Masya Allah ini jadi suatu hal yang kita jadi membuat kita tahu bahwa memang dalam sholat itu memang harus ada beberapa yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita sembarangan sholat. Nah inilah pentingnya kita menggali ilmu, kita jadi tahu dan kita jadi Insya Allah mendapatkan pahala ketika mengerjakannya. Amin. Dan Insya Allah hari ini bermanfaat semua untuk pemirsa ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan kembali tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nggak terasa ya sih, kita sudah di akhir acara. Iya, dan tadi kita udah ada beberapa informasi. Yang pertama tadi kita bahas tentang tata cara pemakaman terunik di dunia. Iya, ada di Madagaskar dan ada beberapa negara lainnya. Dan mudah-mudahan ini jadi warning buat kita ya, supaya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Amin, Insya Allah. Tadi juga tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana seorang pemimpin yang begitu luar biasa sekali. Dan yang terakhir adalah tentang sujud ya. Memang tadi kita diwajibkan untuk menempelkan, ada juga yang bilang sunnah muakkad, tapi hadis yang sahih adalah menempelkan 7 anggota tubuh kita ya. Tapi tidak apa-apa kalau ada uzurnya. Apa ya, Insya Allah ya. Iya, dan Insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.